Yoi friend. Nah, Podcast lagi kita akhirnya. Iya. Setelah berhari-hari sekian purnama ya friend ya. Kayaknya baru 2 hari yang lalu dah. Kayaknya baru 2 hari yang lalu dah. Baru 2 hari itu udah kemerdekaan tuh udah berapa hari yang lalu? Friend? Waduh, itu udah ya. Kemerdekaan udah berapa tahun bahkan? 17 Agustus ya. 17 Agustus. Tapi kayak nggak kerasa. Maksudnya dulu kan gua kayak 17 Agustus. Ya. Wow, time 17-an nih. Kayak Iya. ibarat kayak Piala Dunia, wah, udah Piala Dunia nih. Iya. 17-an nih. 17-an. Tapi sekarang kayak hari-hari biasa kenapa tuh ya? Ya hari biasa kayak nggak ada spesial. Iya, nggak ada spesial kenapa? Kira-kira. Lo ada explanation behind it? Ya mungkin menurut gua karena Indonesia begini-begini aja friend. Begini aja. Banyak masalahnya. Banyak masalahnya. Apa tuh aja masalahnya? Aduh, Masalahnya selain politik ya friend ya, pembangunan juga korupsi. apa Iya, tuh? apa-apa tuh udah dikorupsi semua ya friend. Ya itu apa aja kasusnya yang lo tahu? Soalnya gue ada banyak juga sih kasus korupsi, cuma kayak yang lo tahu apa? Yang emang lagi viral sekarang? Yang lagi hype sekarang ya friend ya. Kasus Aceh friend. Aceh. Oh iya, Itu udah lama. Iya, tapi udah lama, tapi mencuat lagi setelah. Bener. Mencuat lagi gara-gara Kopdes. Kopdes juga salah. Kopdes, iya benar tuh. Itu salah satunya sih. Tapi emang kayak lagi bermasalah di Indonesia ini. Benar friend. Masa ya pemimpin aja gitu. Iya, makanya. Mungkin kita dulu percaya kalau misal kita ngasih, kalau gue ya, pemikiran gue ya, kita tuh ngasih kesempatan buat dia, kita anggapnya dia ya. Sebut aja Prabowo. Oh, sebut aja, langsung aja, oke. Kita kasih kesempatan ke dia, ke Prabowo ini buat ngejabat sebagai presiden. Gue mikirnya waktu itu kayak, dia bakalan ngejalanin amanah dia secara benar gitu, karena dia tuh udah ngebet banget nih pengen jadi presiden gitu. Benar. Kayak 2 kali, 3 kali bahkan. Enggak, baru 2 kali friend. Oh, 2 kali ya? Dia pernah kayak pidato, apa salahnya saya 10 tahun. Ini kan 2 periode kan. Oh gitu. Enggak, maksudnya ininya apa? Kayak Oh, pemilunya. pemilunya. Oh. Pemilunya 3 kali kan. Benar. Dan dua-duanya dia kalah. Hmm. Nah, sekalinya ini dia benar. Tapi sekali yang benar salah. Salahnya. Kayak bener tuh tolol friend. Kayak kenapa harus bener? Ya, Iya, benar juga sih. Tapi jujur, gua dulu gua salah satu orang yang naruh kepercayaan di dia, di Prabowo ini. kenapa gitu? Ya karena itu tadi, gua kayak merasa ini bagus nih, dan juga dia mantan abri. Nah, jadi kayak kita tahu kan track recordnya kayak bukan Prabowo, siapa? SBY. Ya. Nah, kita tahu kan track record SBY kan kayak gimana, bagus, Benar. pemimpinnya bagus juga. Benar. Nah, jadi kayak gua kayak naruh harapan gitu, kepercayaan gitu, gimana dia tuh bakalan ngelanjutin, apalagi dia sama Gibran kan. Ya. Gibran. Dan sebenarnya waktu itu gue nggak ada kayak gimana gitu soal kayak dia yang melangkahi aturan yang dari atas, aturan kebijakan yang nggak boleh. Nggak boleh minimal. Wakil muda tuh nggak boleh friend. Iya benar. Gue dulu salah satu orang yang kayak ya udahlah, apa salahnya kita punya wakil ketua yang muda. Iya, Kan jadi kan dia kan bisa tahu gitu apa kebutuhannya anak-anak muda gitu kan. Iya, Tapi ternyata tolol juga. Sama-sama tolol. Lo dari awal kayak dia mencetuskan kayak bokapnya Gibran, Jokowi, Iya. mencetuskan untuk melanjutkan destinasi apa ya? Keluarga itu juga udah salah. Sebenarnya waktu itu gue kayak berpikiran nggak apa-apa deh, juga kan ini masih Jokowi, dan gue lihat Jokowi dulu karena bapak gue juga salah satu pendukung Jokowi ya. Sama, PDIP itu keluarga gue PDIP banget Iya kan. OP banget emang dari dulu sebenarnya. Iya, jadi Cuman kayak- karena mungkin dari pemerintahannya aja Fred. Iya. Itu yang kayak PDIP itu kurang cocok. Ya dari Megawati itu kita sebut aja. Iya, langsung sebut aja kan. Kayaknya emang, ya waktu itu gue kayak merasa Jokowi ini nabi banget nih. Iya, iya. Anggapnya nabi banget Nabi nih. banget, Fred. Kayak bener-bener kayak gak ada salahnya gitu. Benar, Gak ada benar. salahnya. Tapi ternyata makin kesini kayak banyak gitu kesalahan yang dia buat yang sebenarnya ditutup-tutupin juga sama dia. Dan bener-bener wah kacau. Kacau banget. Kacau, dan kita kiranya anaknya bakalan nurusin dia, tapi ternyata sama tololnya. Sama tolol lah, Sama malah tolol. lebih pelengar Fred. Malah lebih pengen. Lihat aja ditanya masyarakat, ditanya Iya. apa, jawabannya apa. Iya benar. Apa yang kasus apa anak SD gimana caranya untuk mendalangi ilmu untuk menuju Indonesia emas. Belajar ngoding, Fred. Oh iya, Anak yang SD itu. belajar ngoding gimana, Fred? Sebenarnya mungkin dia ngiranya
anak SD kita sama kayak anak SD Di Cina, Jepang. di Jepang, Ya, di oke. Cina. Tapi Negara maju. Ternyata Ya. ya salah kebijakan ya, Fred. anjing gua dulu di sekolah perkalian pembagiannya kelas 3 SD belum bisa. Gimana cara yang ngoding? Kalau apa kali hitungnya belum bisa. Hitungnya udah goblok. Iya, makanya goblok. Tolol, Fred. Susah sih. Kalau misalkan ya dari jawabannya juga kalau menurut gue ya Prabowo ini ya kita kesamping yang Gibran emang tolol nggak? Benar. NPC lah, NPC. NPC banget, NPC Fred. lah. Tapi kalau Prabowo ini sebenarnya Prabowo ini kalau dari lubuk hatiku yang paling dalam nih bisa. Kenapa gitu, Fred? Track record apa yang menurut lu Sebenarnya Prabowo bukan bisa? gara-gara sebenarnya bukan gara-gara track record lagi. Gua udah kayak ya udahlah anjing nggak usah kesampingin track recordnya. Tapi sebenarnya tuh dia tuh ada niat baik gitu. Tapi niat baiknya itu nggak didampingi dengan informasi yang valid. Jadi Ya. semisal nih MBG Oke. niatnya dia baik kan, Benar. pengen Memperbaiki gizi anak yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Tapi dia tuh nggak dapat informasi yang valid atau informasi yang lebih atau informasi yang kurang lah soal misal keuangan Indonesia kayak gimana, APBN-nya kayak gimana. Jadi kayak benar-benar buta gitu loh. Dan dari jajaran pemerintahan yang dipilih sama dia itu tuh nggak ngasih tahu secara jelas gimana sih sebenarnya APBN-nya. Dia cuma maunya yang dengernya yang enak-enak aja. Benar. Maksudnya yang kabar bagusnya, tapi kabar buruknya nggak mau didengar. Jadi kayak tutup kuping gitu. Jadinya apatis, Fred. Apatis benar. Apa sih namanya? Iya apatis benar. Apatis. Jadi Balik lagi, MBG sebenarnya bener, Fred. Cuma balik lagi dari debat capres berarti bulan tahun lalu itu, Fred. Bukan tahun lalu. Iya. Iya tahun lalu ya. ya tahun lalu, 2 tahun lalu malah. Tahun lalu. Itu kan dari ketiga kebijakan itu sebenarnya gue paling setuju. Kebijakan PDIP, Fred. Yang internet gratis serta pendidikan gratis, Fred. Kalau makan gratis itu gue rasa nggak cocok. Itu Karena sebenarnya ini cocok ya, karena satu bidang aja, nggak dimanfaatkan, nggak diterapkan oleh semua kalangan, Fred. ya benar. Dan dia tuh sasarannya nggak tepat. Karena anak-anak yang sebenarnya kayak misalkan gue dari Bali ya, Ya. adik gue dapet MBG. Padahal dia tuh sebenarnya makan siang ya udah makan siang biasa gitu. Dia makan tuh nggak segitu susahnya. Tapi sasarannya itu loh kayak misalkan anak-anak yang ada di Papua Benar. bahkan yang di Aceh yang lagi kayak susah sekarang yang habis kena bencana Iya, atau benar. yang di NTT Iya. yang lagi kena bencana gempa Bencana bumi. saya. Wah, itu kayak sasarannya tuh nggak tepat. Dan entah kenapa kayak nggak ngerti ya, mungkin Jawa sentris apa gimana nggak ngerti juga gua. Jujur. Tapi emang iya sih, Fred. Emang dari dulu tuh Jawa selalu diunggulkan, Fred. Jawa sentris ya. Jawa sentris tuh Apa? nggak merata gitu, Fred. Bukan maksud kayak rasis atau gimana. Mungkin Iya. karena gue dari Bali juga ya, bukan dari Jawa. Jadi kayak Gue dari Jawa pun gue ngerasa hal itu kurang adil menurut gue, Fred. bener sih. Ya oke, sekarang sudah di mana-mana ada merata MBG. Tapi yang gue nggak setuju, Fred, kayak MBG itu kenapa harus di anak kecil aja, Fred? Iya benar. Maksud gue oke lah itu untuk membangun gizi anak-anak yang kurang. Tapi anak kuliah kayak kita juga perlu. Oh enggak. Anak kuliah kita perlunya duit, kan? Oh duit. Cairannya. Cairin aja. Cairin aja. Cairin aja. Tapi menurut lu pribadi emang lebih bener makan gratis atau pendidikan gratis serta internet gratis? Ketiga pilihan itu. Masih jelas pilih pendidikan dulu ya. Jadi ada tingkatannya nih. Pendidikan, internet, baru makan. Oh, iya, pendidikan Misalkan gratis ya, lo ngasih 3 pilihan kan. Nah, gua pilihnya kayak ada urutannya. Jadi kayak pendidikan, internet, baru makan. gratis bener, Fred. Karena kalau menurut gua iya benar internet itu jadi kayak jendela dunia lah, bisa Ya. bikin orang-orang tuh kayak tahu dunia luar, Melek teknologi lah. tahu melek teknologi. Tapi tidak semua orang yang ada di pelosok misalnya Papua sana Ya. belum tentu dia punya HP kan. Nah, Belum tentu dia punya akses ke teknologi seperti itu. Jadi yang paling penting apa dulu? Pendidikan. Karena gratis pendidikan dulu. kayak itu tuh kan yang jadi awal modal kita buat pembangunan bangsa kan. Benar. Tapi kayak
Prabowo tuh mungkin kayak mikirnya anak-anak, atau mungkin ya ini ada teori lagi kayak menurut gua Prabowo itu kayak dia tuh malu gitu, misal apa yang dia keluarkan selama pemilu itu nggak jalan. Kalau menurut gua kayak gitu, jujur, karena kayak kan egonya manusia, egonya laki-laki apalagi tentara tuh gede banget kan. Jadi kalau misal nggak dipenuhin kayak gitu, wah apa nih gitu, Mampuknya juga gitu. ya gitu. Jadi kayak susah gitu. Dia makanya kayak gizi gratis aja deh. Padahal sebenarnya kalau pendidikan gratis juga nggak apa-apa. Apa iya. Walaupun kayak ya udah gitu loh, melenceng dari apa yang dia keluarkan selama ini. Tapi kayak ya udah, oke gitu loh. Paling bagus sih friend, cuman kayak ya, emang udah diprediksi juga sih friend. Emang dari dulu tuh emang dia anti kritik banget. Dari zamannya Soeharto bayangkan. Oh iya. Sempat ada friend di FVP gua tuh lihat video dia lewat ya. Set, dipanggil B.J. Habibie tentang kasusnya, dia diturunin jadi apa pertahanan gitu friend. Sekarang di era Jokowi mungkin yang pas era kedua dilanjutin lagi friend. Susah. Apalagi yang pas demo itu nangkap kan dulu kan dia sempat kayak ada kasus penangkapan apa Petrus ya ya pokoknya dia tuh ada kesalahan HAM itulah di masa lalu dan di masa sekarang tuh juga kayak masih ada kayak gitu dan dia sekarang yang jadi presiden. Itu dia. Susah. Jadi kayak bukan acara kayak demo Kamisan nggak ada gunanya. Karena pembunuhnya juga udah di dalam DPR itu. Itu dia makanya. Susah kalau ngomongin masa depan Indo ini kayaknya nggak ada. Gua kan mau keluar ini gara-gara sekarang kayak nggak ada masa depan. Tapi jujur kalau menurut gua tindakannya kayak gitu, kayak keluar dari Indonesia itu tetap lucu sih. Karena kayak itu nggak mau membangun, dia itu kayak mau lepas dari masalah, nggak mau berusaha berjuang memerdekakan Indonesia. Ya benar. Ya, makanya kayak nggak mau berusaha untuk memperbaiki. Ya sebenarnya kayak tindakan lu bener juga sih friend. Yang B.J. Habibie juga keluar. Iya. Akhirnya dia masih ada rasa nasionalis. Dia untuk bangun lah. Ya, kebaikan balik dia lagi untuk ke Indonesia. Ya. Bener. Jadi kalau ada kata pepatah friend, jangan lupakan kulit kaca dari misi. Ya. Ada juga pepatah yang ngatain mending hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Nah, itu dia. Bener. Jadi ya, ya apa harus balik lah ke negeri kita sendiri. Benar. Jadi ya gimana ya, susah sih. Itu sebenarnya banyak lah. Tapi gue tahu rasanya jadi pemimpin tuh emang susah. Emang berat banget. Emang berat. Kayak kita merasa itu adalah tindakan yang paling benar. Tapi menurut anggota kita itu nggak benar. Jadi kayak ada mismatch di sana. Gitu. Iya benar. Gue udah merasakan. Ya kontes yang main jadi kontes. Nah, jadi merasakan. Iya benar. Prabowo juga susah banget gitu. Tapi ya kita kan bedanya kita sama Prabowo mungkin kita tuh mau belajar. Kita tuh mau belajar untuk memperbaiki. Prabowo emang udah apatis aja friend. Nah, dari dulu harusnya dia tuh bisa buat memperbaiki itu. Tapi mungkin tiap karakter orang beda sih. Mungkin karena dia generasinya kayak generasinya batu gitu istilahnya. Dia nggak X. Jadi dia tuh cuma memasukkan informasi dari POV-nya dia yang baik-baik. Jangan POV orang lain. Dari masukin dia. Nah, salah satu lagi friend dari yang apatis dia tuh kemarin kan kemerdekaan friend. Gue nonton langsung di walaupun di anak kos ya. Kita kan nggak ada TV friend, tapi ada live TikTok ya. Nah itu dia. Lihat di bagian setelah pesawat pesawat itu friend. Aduh kalau banget itu. Terjun payung pakai bendera dia. Iya. Foto dia ditampangkan di udara. Ini kan konteksnya lagi kemerdekaan kita friend. Kenapa jadi dia apa? Masa dia yang dimerdekakan anjing? MPD final bos, anjing. Tapi bener sih, itu salah satu bentuk ya itu tadi kebobrokannya Prabowo. Kayak kenapa harus pasang kayak kenapa harus menunjukkan dia padahal ada isu lain di Indonesia yang memang benar-benar harus disorot sebenarnya kayak isu NTT. Iya, mungkin lebih better kayak Pray for Aceh, Pray for Flores, lebih better kan? Daripada kayak pasang bendera dia. Masih banyak isunya tadi. Benar. Masih banyak banget. Benar. Kayak jadi
NTT gempa, Aceh belum pulih, apalagi itu banyak pokoknya. Kayak susah sih kalau mau ngomong itu banyak banget. Udah sampai 1 jam nih kayaknya nih. 2 jam kayak mau ngobrolkan ini 2 jam kayaknya. Udah dari dulu sih, friend. Mungkin menurut lu dari kandidat, kan gue dengar tuh kandidat berikutnya tuh Ahok X Herli, ADM X siapa gitu. Lu lebih better siapa, friend? Wah, itu gua belum bisa jawab soalnya belum mungkin kan enggak sih, kita juga belum tahu gimana KDM nantinya, kan bisa aja jadi kayak Jokowi pencitraan di dulu. Oh iya, nanti kayak di belakang, wah ini kok kayak gini iya, negara ya ikutnya kayak gitu, friend. Itu susah gitu, mau predik itu susah. Kemarin itu kita itu sebenarnya memilih kita memilih yang paling gak buruk, paham gak sih? Jadi presiden tuh ada 3 calon presiden, Anies, Ganjar, sama Prabowo. Jadi kita di antara ketiga itu kita nggak memilih siapa terbaik di antara mereka, Tapi siapa yang terburuk? siapa yang paling gak buruk. Oh, Pak. Siapa yang paling gak buruk di antara mereka? Karena ketiga-tiganya ada masalah. Anies masalah soal agama. Ganjar Pak Ganjar, PDI. itu mah sebenarnya Ganjar orangnya nggak salah, friend, bener, friend. Iya. Masalah waktu sebelum nyalon, dia udah kayak film dulu lah, video-video lamanya. Saya suka kok. Wah, mau saya suka Mau saya kok. suka kok. Aduh, itu blunder parah ya. Itu, friend. Tapi sebenarnya kayak kebijakannya sebenarnya oke, friend. Iya. Mandatorinya itu kayak oke lah. Iya. Dan Prabowo itu dari masalah kampus segala macam. Jadi kayak benar-benar kita tuh memilih dari ketiga itu memilih yang nggak paling buruk. Jadi kayak benar-benar Susah sih emang. Susah. Kandidatnya buruk semua, jujur ya. akhirnya kita memilih Prabowo. Jadi sekarang kayak gini kan. Nggak tahu mungkin di alternate universe mungkin ya. Kayak kita misalkan nih Anies yang menang gitu. Mungkin ada lagi masalah. Mungkin kayak anggaplah, ini gua nggak kayak gimana ya, maksudnya kayak predik kayak misalkan perpecahan antar agama gitu misalnya. Jadi kan tahu mungkin kalau Ganjar anak-anak generasi muda sukanya nonton bokep. Nah, itu kan bahaya juga sih berarti. Jadi agak di filter gitu, friend ya. Nah, iya makanya susah. Filter. Nah, nanti kan di edit. Susah kalau mau gitu. Tapi menurut lu kalau misalnya Ahok nih ya, itu sebenarnya oke juga sih, menurut pandangan gue. Cuma Indonesia kan peraturannya kepala pemimpin negara wajib muslim. Oh iya kak? Iya, friend. Oh ada di undang-undangnya? Iya, friend. Itulah yang menyebabkan Indonesia kayak kurang maju. Karena Pancasila itu gak pedoman Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Enggak, hanya Ketuhanan yang Maha satu. Iya, Iya, jadi ya gitu. Iya makanya. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin. Iya, Kita kan bisa sebagai nyalahin. Cuma kayak kita kan sebagai minoritas di sini, jadinya seperti susah. Tapi ya kita berharap yang terbaik lah, friend, buat Indonesia di sini. walaupun muslim juga nggak apa-apa gitu. Iya, walaupun Tapi kayak- nonis juga. tapi kayak asal kebijakannya benar dan track recordnya juga jelas. Ya kayak Ahok kemarin juga kan, ya lihatlah Jakarta, dipegang dia banjir jadi berkurang kan. Pas di eranya Anies, ya oke lah pembangunan juga masuk. Cuman masih ada banjir juga, jadi kan kayak shit, man. yang gitu sih menurut gua sulit buat diubah. Kalau misalkan diubah ini mantap gitu tuh jauh sentris. Nah, pembangunan di setiap daerah itu harus merata. Jujur, kalau menurut gua kita ini masih jauh sentris. Iya benar. Jujur kayak bayangin kereta kita di Jawa udah ada Wus, Iya. kereta cepat tuh Jakarta Bandung yang dia tuh cepat banget. Tapi pemerintah itu nggak mikir kayak di daerah lain emang ada kereta. Nah, Bahkan di Kalimantan daerah emang ada kereta. Kalimantan nggak ada, Papua bahkan apalagi Sulawesi nggak tahu deh, kayaknya nggak ada. Nggak ada dong. Yang ada cuma Sumatera sama Jawa doang. Jawa. Sumatera pun satu tempat doang, Palembang. Iya makanya kan. Iya. Negara ada event di situ, Asian Games. Nah iya, nah itu tuh, 18, cuma iya. itu doang. Iya. Tolol banget. Jadi kayak dia tuh nggak mikirin kayak dia tuh cuma mikirin kayak Jawa banyak penduduknya kali, makanya kayak di Jawa ada bangun deh. Tapi di Yang lain-lainnya Lain-lain. di bodo amat kan. emang nggak ada warga di sana. Iya makanya. Emang warganya